Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Banyak sekali kejadian orang-orang atau umat Muslim, pemuda lah di sini lebih spesifiknya, itu seakan-akan belajar Islam, tetapi melompat gitu. Artinya tidak bertahap, tidak sesuai dengan tahapan yang sudah dikurikulumkan gitu. Jadi memang ya teman-temanku sih biasanya mengistilahkan itu melompat gitu, karena dia ada satu puzzle atau tangga yang belum dia capai tapi dia sudah melompat lebih jauh lagi. Jadi orang-orang seperti ini tuh kadang merasa gagal atas ekspektasinya terhadap Islam, karena orang-orang seperti ini tuh kan eh, terlalu banyak membaca, tetapi bacaannya itu terlalu lebar. Jadi dia sudah membaca di bagian tepian Islam yang sedikit banyak itu menuju ke apa ya, liberal gitu loh. Bukan gak masalah sih, cuman lebih baik kalau yang masih tahap awal, masih masih ya diistilahkannya itu mubtadi atau hierarki yang paling rendah dalam belajar itu, ya jangan langsung ke tepi belajarnya gitu, tapi ke bawah dulu, di dalamnya dulu. Dalamnya itu seperti kita membuat suatu bangunan lah, suatu paradigma berpikirnya ya sebagaimana kita membuat bangunan rumah ataupun gedung gitu. Jadi kita harus punya pondasi dulu, pondasi dulu agar kokoh, sehingga ketika kita beranjak ke tepian, mulai kita berkembang lah, kita mempunyai sayap untuk terbang, kaki untuk melangkah ke tepian, itu kita lebih lebih bisa, lebih kuat dan lebih mawas gitu, dan tidak terjatuh tentunya. Sayapnya kuat, tidak mungkin terjatuh, kakinya juga lancar untuk berjalan, tidak jatuh. Dan dia itu gagal terhadap atau merasa kecewa terhadap ekspektasinya ya yang terlalu tinggi terhadap Islam. Harusnya itu Islam begini, harusnya itu ya kayak gini. Merasa gagalnya itu kan karena dia terlalu terpengaruh bacaan atau pelajaran yang dipelajari lah, atau bacaan yang mungkin mempengaruhi ya secara tidak langsung. Kan bacaan seperti makanan, setiap hari kita makan, kita akan menumbuhkan daging di dalam tubuh kita. Begitu juga makanan, kalau makanan kita akan menumbuhkan pemikiran, atau ya sedikit banyak bakal mempengaruhi. Nah, pemikirannya itu kan terpengaruh oleh bacaan yang itu kan. Buku bacanya banyak, terlalu banyak membaca, ternyata yang dibaca itu ilmu-ilmu yang di tepian itu, bukan yang di dasar dulu. Nah, yang kayak gitu kan akhirnya kan kadang menabrak hal-hal yang sebenarnya sudah pokok di dalam Islam gitu, di dalam ilmu Islam, dalam teori Islam. Menabrak yang seharusnya buku-buku seperti itu atau pelajaran-pelajaran seperti itulah, teori-teori apalah itu kok bisa dikembangkan lagi seandainya dia sebelumnya telah kokoh dulu bangunannya. Itu sih. Eh tapi nggak apa-apa sih itu, ya mungkin itu startnya aja ya, kita tinggal balik lagi kan bisa gitu kan cara kalinya. Kemudian kegagalannya tadi kan merasa kecewa ya, karena aduh ternyata Islam tidak sesuai yang saya inginkan gitu, tidak mungkin di sini katakan tidak masuk akal yang saya inginkan gitu, kata orang tadi kan, pemuda-pemudi tadi lah. Jadi merasa kayak wah ternyata Islam kayak gini ya, kayak gini, padahal enggak. Padahal nih ya, padahal Islam ya begitu lengkap, begitu ideal, karena Islam datang itu di akhir zaman. Kita itu sebentar lagi kan kiamat, dan
Islam memang didesain di apa ya, di diciptakan oleh Allah itu ya untuk selalu bisa di setiap zamannya sampai akhir nanti. Kan kita zaman keberapa ini, katakan sejak Nabi Muhammad lahir atau sejak Hijriah aja pasnya kan 14 abad, sekarang 15, 14 15 lah, kan masih banyak lagi, kita nggak pernah tahu kan kapan kiamat. Dan dari awal sampai akhir Islam bakal selalu relevan, solihun likuli zaman wa makan, seperti itu. Jadi susah kadang atau rumit sih memang, karena ya selain Islam diciptakan seperti itu ya, di saat yang bersamaan Islam selalu diserang gitu, selalu diserang, selalu ingin dikalahkan, dilumpuhkan, ya intinya banyak yang nyerang gitu. Kemudian banyak juga orang-orang yang terkesan, ini bukan berarti sombong ya, cuman saya hanya merefleksikan apa yang saya temukan gitu. Orang itu terkadang kesannya itu belajarnya setengah-setengah, tidak sampai ke dagingnya. Ini aku juga masih belajar ya, cuma saya hanya merefleksikan saja, seakan-akan dia itu belajar cuman setengah-setengah. Ya bisa jadi kan sekarang zamannya kan cukup terbilang apa ya, cenderung instan gitu. Jadi mau apa-apa ya serba instan, bahkan belajar juga seperti itu. Kita bisa ke internet langsung klik, langsung apa bisa kan. Itu kan yang akhirnya belajarnya itu setengah-setengah atau tidak maksimal, belajar hanya sampai kulitnya, dagingnya nggak ke makan atau ke masuk ke hati atau ke otak itu. Nah ini kan suatu fenomena yang perlu kita perhatikan lah, penting kita perhatikan ya, kita lihat, kita evaluasi sebenarnya bagaimana sih. Yang pertama, orang-orang yang terlalu lebar gitu, padahal dalamnya saja atau ilmu-ilmu di dasarnya saja itu belum matang, itu ya janganlah, nanti menyesal. Saya juga menyesal, saya sendiri merasakan kok, saya merasakan sendiri. Jadi ternyata ya ilmu yang di dalam khazanah Islam, terutama kurikulum pesantren, khususnya pesantren saya sendiri ya, itu ternyata ya sangat matang sebenarnya. Seandainya pada waktu itu kita benar-benar totalitas dalam belajar. Saya itu kan datang terakhir ya, jadi saya baru sadar gitu, ternyata ya ilmu seperti itu yang sangat penting untuk dijadikan pondasi kurikulum terutama di pesantren dimanapun sih. Cuman saya merasakan sendiri di pesantren kan, pesantren saya, alma mater saya sendiri. Jadi ya kerasa gitu setelah keluar dari situ, ternyata penting banget, sangat sekali. Dan kayak gitu nggak ditemukan, maksudnya kalau kita sudah keluar itu susah untuk kembali. Bisa jadi kita gengsi, bisa jadi terlalu ingin cepat selesai, susah untuk kita memundurkan, susah, kita mengulang masa lalu pun susah, belajar lagi itu kadang susah terkadang ya. Tapi sekarang saya juga secara pribadi ya mulai pelan-pelan lah membaca ulang ilmu-ilmu yang dulu dikurikulumkan di pesantren gitu. Itu penting sekali untuk pondasi ya. Setelah itu baru membaca yang lain, itu baru top, bisa mengembangkan pastinya itu. Jadi orang kalau kayak gitu sih sudah tuh, salah start sih dulu aku juga, kurang maksimal lah di pondasinya. Terus fenomena yang kedua yang setengah-setengah itu ya, kita bisa mengakalinya ya dengan mengisi ulang, mengisi menjadi oposisi juga. Jadi kan kita kalau di internet kan cenderung banyak, kalau kita klik ya hukum tahlil, hukum apa gitu, pasti kan seringnya itu yang muncul itu ya orang-orang dalam tanda kutip kedok agama yang konservatif, yang ya terlalu inilah kaku gitu dan lain sebagainya. Padahal Islam gak sekaku itu, gak sekonservatif itu. Iya, gak terlalu lah, santai.
cuman tetap ada di Islam itu kan ada batas-batas tertentu gitu, kita nggak seenaknya juga, tetapi tetap fleksibel sebenarnya. Kayak gitulah. Makanya di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa dari dua fenomena ini saya ingin mendekatinya dari dua teori ini sih. Kan fenomena pertama itu kan menetaskan orang-orang yang terlalu berambisi memasuk akalkan sebuah agama atau ajaran agama gitu kan. Kalau yang kedua kan terlalu ini kaku, tekstualis, karena belajarnya kayak gitu sih, nggak bersimpuh di depan guru, syekh, tapi instan gitu. Makanya dia nggak selesai. Makanya kelebihan orang ngaji itu ya kita bisa melihat secara perilaku syekh, ahwalnya, nggak hanya makol gitu. Jadi ketika beliau atau guru kita itu ditanya perihal hukum, kemudian fatwa atau apa, kita bisa memperhatikan dari situ cara menjawabnya gimana, cara mengaduk atau meramu sebuah formula dalil baik nakli atau akli itu gimana, kemudian bagaimana beliau menyikapi wakilnya, realitasnya untuk menjawab. Kan kita bisa melihat dari situ, apalagi dari perilaku akhlak terutama itu. Kalau di internet kita nggak bisa melihat sehari-harinya kan, di internet gitu. Makanya terkadang ya itu kekurangan sih. Kemudian meretaskan orang-orang yang tekstualis lah atau kaku gitu, nggak bisa melihat lebih luas. Nah di sini saya ingin mengatakan bahwa Islam itu ya sebenarnya ajaran syariatnya itu ada dua ya, secara ini ya, secara ta'abudi sama mu'allal gitu, atau syariat yang ta'abudiyah sama mu'allalah. Ta'abudiyah itu sederhananya seperti ini sih, sebuah syariat yang memang ya udah itu hak prerogatif Allah gitu, kita nggak bisa menyoal itu. Seperti contoh jumlah rakaat sholat, kemudian jumlah hitungan zakat gitu, bahwa kewajiban mengeluarkan zakat kan. Terus ya kenapa sholat jumlah seperti itulah, atau kenapa sholat Jumat gitu kan, dan lain-lain lah. Itu kan nggak bisa kita soalkan, kita persoalkan. Menyoal itu kita nggak bisa. Ta'abudiyah namanya ya. Paling mentok itu kita hanya bisa mencari hikmahnya semungkin. Hikmah, iya. Ada kitab namanya Hikmatut Tasyri' lah. Coba di situ nanti penonton bisa lihat lah. Yang kedua mu'allalah, syariat mu'allalah. Mu'allalah itu ya sederhananya syariat yang bisa dianalogikan gitu. Bukan dianalogikan ya, bisa dilogikakan. Seperti kayak kenapa nabit ya, atau fragmentasi dari tapel atau yang memabokkan, mungkin kayak ini ya, lem gitu, kenapa bisa haram gitu. Itu contohnya sih, itu kan nanti pakainya kias, kita bisa menganalogikan itu, artinya itu ada alasannya gitu loh. Lem itu kan bisa, kalau lem banyak kan, dulu banyak gitu kasus kayak gitu kan, maksudnya pakai lem itu kan juga bisa punya hukum haram, tapi haramnya itu kan karena dikiaskan, dianalogikan dengan Homer, karena punya ilat, sama-sama mengandung iskar gitu. Makanya dia terinduk menjadi hukum haram juga gitu kan, nginduk ke Homer tadi. Dulu Nabi ya, ada kisah itu, dulu Nabi ajaran seperti tadi ya, kayak menganalogikan lamang atau bagaimana syariat itu bermain logika, itu ya sudah ada sebenarnya sejak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja pernah ditanya sama pemuda lah dari daerah nun jauh di sana lah, riwayat perempuan sih yang bertanya, wahai Rasul, bapak saya itu sudah berumur senja, tapi dia punya kewajiban berhaji gitu, karena mungkin beliau nazar atau apa, yang jelas dia hukumnya wajib haji tapi keburu meninggal. Nah itu kan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Rasul,
dawuhnya Rasul berupa pertanyaan lagi kayak gini pertanyaannya, biar si pemuda tadi berpikir ya, apakah kamu ketika orang tuanya mempunyai hutang kemudian tidak sempat melunasi tetap wajib menyaur nih atau melunasi? Ya tetap jawabannya ya wahai Rasul gitu kan. Maka dari itu haji juga seperti itu karena sama-sama wajib. Hal yang belum dikerjakan tapi keburu meninggal, sama-sama syariatnya kan, sama-sama hukumnya airnya dikiaskan seperti melunasi hutang gitu. Ada lagi juga dari sahabat Umar pernah bertanya kan masalah ini apa suami istri lah. Jadi Umar pernah bertanya, apakah mencium di bulan Ramadan itu bisa membatalkan puasa gitu ya. Nabi menjawab, jawabannya juga berupa pertanyaan lagi, apakah madmadah atau berkumur ya itu juga membatalkan puasa ketika di bulan Ramadan. Orang wudhu ya kemudian berkumur, itu puasanya batal enggak gitu kan? Enggak juga, walaupun sama-sama kan, maksudnya subjeknya itu kan di apa ya, perkaranya kan di mulut kan ya, bedanya oh ya pertanyaan tadi itu enggak sampai inzal atau keluar maninya. Jadi Umar itu bertanyanya itu mencium yang tanpa inzal gitu kan. Nabi menjawabnya disamakan dengan orang yang berkumur di bulan Ramadan, apakah itu dilarang? Kan enggak, karena berkumur maupun mencium kublah, bahasa Arabnya kublah, itu tidak membatalkan selama tidak inzal ya, sama itu, makanya dihukum sama. Kublah sama madmadah itu ya sama, yaitu wasilah saja, wasilah untuk kepada perkara yang bisa membatalkan. Kalau wasilah, namanya wasilah itu tidak mempunyai hukum sebenarnya. Dia akan mempunyai hukum ketika wasilahnya itu tusilu ila apa dulu ini, kalau ila sayyiat ya berarti haram, atau ila mubtil berarti membatalkan, kalau enggak ya berarti enggak membatalkan. Hukum asalnya wasilah ya sama, dan ini formula seperti ini bisa menjawab segala hukum persoalan di zaman sekarang. Seperti musik, yang sering musik sih, musik menurut saya sendiri ya wasilah gitu, kecuali yang jelas musiknya itu ada ininya ya sedikit ya yang kurang baik lah, aurat dan lain-lain gitu. Cuman musik yang biasa itu ya hanya wasilah gitu. Apalagi musik agama itu jelas ya. Musik yang religius itu jelas menumbuhkan ya kan, musik itu ya bisa membantu kita sih dalam meresapi sebuah makna gitu atau apalah. Jadi seperti itu ya kalau wasilah ya. Musik selama musiknya tidak menjerumuskan kita untuk bermaksiat ya enggak, gitu aja. Kalau rokok banyak ulama yang sudah berdebat juga sih masalah itulah, cuman hal yang janganlah kalau rokok, itu bisa dibahas yang lain gitu. Jadi kembali lagi ke topik bahwa agama itu ya emang jangan disoalkan, ada syarat yang kita tidak perlu pusing gitu menyoalkannya, ribet. Kalau yang satunya lagi mu'alalah itu ya memang ada ininya, ada alasannya gitu, kita bisa menggapai itu. Kenapa kayak gini, kenapa kayak gini, adalah. Jadi nggak melulu terlalu kaku, karena ada hal yang tidak kaku ya, seperti muamalat. Rata-rata bab muamalat itu ya nggak kaku, tergantung zamannya mesti gitulah. Juga nggak melulu apa ya ke apa ya terlalu harus rasio gitu. Jadi nggak selalu lah, jadi tengah-tengah. Disinilah aku ingin mengatakan lah bahwa Islam itu ya wasati gitu. Dari awal Islam datang itu wasatiyah gitu, moderat. Kemoderatan inilah yang akhirnya bisa membawa Islam sampai sejauh ini. Jadi orang-orang yang pada akhirnya kan moderat pada waktunya gitu loh. Banyaklah ajaran-ajaran yang memang hari ini masih eksis itu ya yang moderat gitu. Yang moderat biasanya terbaik atau ideal. Khairul umuri awsatuha, kan itu dalilnya. Mungkin seperti ya, apabila ada kesalahan
silakan dikritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.